Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Usup. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nomor peserta PPG 2005-0079-1895. Nomor induk mahasiswa F4301211022. Saya bertugas di SDN 3 Sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sehat selalu. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit di sini? Tidak. Ada yang kurang enak badan? Tidak. Baik, syukur ya. Bagaimana keluarganya di rumah? Ada yang sakit enggak? Tidak. Nggak ada? Ya, bagus ya. Jadi di masa pandemi ini ya, kita wajib menjaga kesehatan kita ya, dengan menerapkan protokol kesehatan baik itu di mana kita berada ya. Semuanya udah rapi ya, rambutnya rapi, pakaiannya rapi ya. Kemudian kelasnya sudah dibersihkan ya. Ya, yang bikin hari ini ya, terima kasih ya. Baiklah, kita memulai pelajaran kita ini, kita awali dengan berdoa. Silakan yang mendapat giliran memimpin doa pagi ini ya. Siapa? Oh iya ya, silakan. Siap berdiri, berdoa, mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Terima kasih kepada anak salsa yang sudah memimpin doa. Ya, kita beri tepuk tangan. Iya. Jadi setiap kegiatan kita itu kita awali dengan berdoa. Ya. Semoga dengan adanya kegiatan kita itu yang kita awali dengan doa, semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, semuanya nampaknya sudah hadir ya. Baiklah, kita nyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul Padamu Negeri. Baik. Apa? Iya, baik. Kita nyanyikan sama-sama ya. Padamu Negeri, nanti keluarkan suaranya yang bagus. Iya. Ya. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu negeri. Ya, tepuk tangan. Baiklah. Kita udah nyanyi tadi lagu Padamu Negeri, ya. Negeri, ya. Kita wajib ya menjaga negeri ini. Kita harus bangga dengan negeri kita ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang pokok pikiran dan suhu dan kalor. Nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, dengan membaca bacaan berjudul Perpindahan kalor secara radiasi, kamu diharapkan mampu membuat diagram pokok pikiran
ya, pada setiap paragraf dengan tepat. Ya, yang pertama nanti. Yang kedua, dengan berdiskusi, ya, kamu mampu menyajikan diagram pokok pikiran yang sudah dibuat di kelompoknya nanti, ya, dengan jelas. Ya. Kamu sajikan, ya, dengan jelas. Ketiga, dengan berdiskusi, ya, kamu menyimpulkan cara perpindahan kalor secara radiasi dengan tepat. Ya. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, ya, kamu nanti mempraktikkan, ya, bagaimana, ya, cara perpindahan panas secara radiasi sesuai dengan petunjuk yang benar. Ya. Kemudian yang kelima, nanti dengan perwakilan setiap kelompok, ya, kamu menyajikan kesimpulan hasil dari diskusi tentang perpindahan kalor secara radiasi dengan percaya diri. Itu ya, paham ya? Oke. Baiklah anak-anak, kemarin sudah kita pelajari tentang perpindahan kalor, ya, secara konduksi. Masih ingat? Iya. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Yaitu perpindahan kalor memerlukan zat perantara. Bagus, tepuk tangan. Rupanya masih ingat ya. Oke. Baiklah, berhubungan dengan perpindahan kalor secara konduksi, maka hari ini kita akan mempelajari, ya, perpindahan kalor secara radiasi. Jadi anak-anak, ya, pentingnya disiplin di dalam hidup, disiplin belajar, disiplin bekerja, ya, bermain juga ada aturannya ya. Oke anak-anak, ya, sudah siap? Ya, hari ini kita akan menerapkan disiplin tentang belajar. Ya, nanti kita kegiatan berkelompok, kemudian mempraktikkan bagaimana cara perpindahan kalor secara radiasi. Baiklah, sebelumnya, ya, kita bagi kelompok siap? Ya. Nanti diharapkan satu kelompok ada 3 orang, ya, masing-masing 3 orang. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Oke, langsung di tempat duduknya masing-masing di dalam kelompok. Silahkan. Oke, duduk bagus. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya dulu ya. LKPD 1 dan LKPD 2. Perhatikan teks bacaan perpindahan kalor secara radiasi. Sebelumnya Bapak tampilkan sebuah video dulu. Silakan lihat ke depan. Dan amati video berikut ini. Sudah siap? Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi kalau dari panas matahari tidak dapat bekerja secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling hulu. Tentang apakah video itu tadi? Iya, bagus. Perpindahan kalor secara radiasi. Informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Nah, itu informasi yang kamu dapatkan dari video. Nah, berhubungan dengan ini, ya, kita akan pelajari tentang perpindahan kalor secara radiasi. Ya. Nah, sebelumnya kita akan membuat diagram nanti, ya, tentang pokok pikiran. Nah, sekarang baca bacaan yang ada di bukunya, silakan dibaca. Judulnya apa itu? Perpindahan kalor secara radiasi. Bapak kasih waktu sebentar ya, silakan dibaca. Dari teks bacaan yang kamu baca itu, apakah ada kata-kata yang tidak kamu mengerti? Silakan ditanyakan.
Tidak ada, baiklah. Yang lain? Tidak ada juga, baik. Nah, sekarang apa kegiatan kita? Nah, perhatikan LKPD satunya. Kita akan membuat diagram pokok pikiran yang ditemukan dalam tiap paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Sekarang Bapak tanya dulu. Teks bacaan di situ ada berapa paragraf? 3. Ada 3. Baiklah, ada 3 ya. Nah, apa tugasmu? Yaitu membuat di diagram pokok pikiran yang ditemukan dalam Teks bacaan. dalam tiap paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan. Ada 4 pertanyaan di LKPD. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Nah, sekarang tugas yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua nanti dilanjutkan dengan membuat diagram pokok pikiran. Silakan masing-masing kerjasama di kelompoknya. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, baiklah. Kelompok mana dulu yang mau menjawab? Iya, silakan. Kelompok mana? Nomor 1. Di bangkunya aja ya. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Iya, bagus ya. Tepuk tangan. Satu. Ada yang lain? Ada yang lain? Jawabannya dari kelompok 1? Silakan. Nada. Oh ya. Baik, nomor 2. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Mana yang mau menjawab? Ya, silakan. Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. Iya, tepuk tangan. Baiklah. Itu ya. Baik, nomor 3. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Siapa yang mau menjawabnya? Ya, silakan. Perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. Iya, boleh. Tepuk tangan. Ada yang lain? Ya. Nomor 4. Oh ya, silakan. Tubuh akan terasa panas ketika dekat api unggun. Tubuh akan terasa panas dekat api dari kompor. Pakaian basah akan menjadi kering bila terkena panas matahari. Iya, tepuk tangan. Ada yang lain? Itu tadi ya. Jadi ada 3 contoh yang sudah disebutkan oleh kelompok 5 tadi. Ya, perpindahan kalor secara radiasi yang kamu ketahui. Ya. Salah satunya tadi dekat api unggun, tubuh akan terasa panas. Kemudian dekat kompor yang menyala, tubuh juga akan menjadi panas. Kemudian pakaian yang basah akan menjadi kering bila terkena sinar matahari. Nah, sekarang kita akan menentukan pokok pikiran ya dari setiap paragraf. Nah, nanti ya kamu akan membuat garis ya, dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran masing-masing paragraf dengan tepat. Nah, ya, kita akan membuat diagram pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, kita buat dulu judulnya. Oke, judulnya kita tempatkan di tengah-tengah ya. Apa judulnya tadi? Perpindahan kalor secara radiasi. Ya, perpindahan
permukaan kalau secara radiasi. Nah, ini judulnya. Kemudian kita buat garisnya ya ke kotak yang lain untuk kita menempatkan pokok pikiran nanti. Kamu tentukan setiap paragrafnya ya, tentukan pokok pikirannya. Kemudian tentukan juga yang berkaitan dengan pokok pikiran. Baik, sudah selesai semua? Iya, baik. Sekarang kalau sudah selesai, kita bahas bersama-sama tentang diagram pokok pikiran. Kelompok mana yang mau dulu tampil? Ayo. Iya, iya, tepuk tangan. Bisa, silakan maju sini, di depan ini. Ya, sini. Yang lainnya, tolong dengarkan ya. Silakan. Di sini. Pertama dulu. Sebentar ya. Sudah siap? Kita dengarkan ya temannya. Oke. Di paragraf yang pertama, pokok pikiran. Ya, silakan. Mana? Kalau dari api panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Oke, nanti Bapak tulis dulu sini ya. Ini agak tinggi ya. Betul? Kalau dari api, kalau Dari api panas dari panas matahari ya. Kalau dari dari panas matahari panas matahari matahari tidak dapat berpindah tidak dapat berpindah berpindah secara konduksi secara konduksi dan konveksi konduksi dan dan konveksi. konveksi. Itu yang pertama. Oke. Kemudian ya, lalu yang terkait dengan pokok pikiran yang pertama itu apa? Pindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Pindahan Pindahan kalor kalor dalam dalam bentuk bentuk gelombang Bapak tanya dulu. Ini yang disajikan oleh kelompok 1. Kalau dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Betul? Ya, ada yang lain? Ya, ini ya. Pokok pikiran paragraf pertama. Kemudian yang terkait dengan pokok pikiran paragraf pertama ini yang disajikan oleh kelompok 1. Yang disajikan oleh kelompok 1 ya, ini. Perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ada yang lain? Ada? Oke, sama ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya lagi. Kelompok mana yang mau tampil? Oke, silakan. Kelompok 3. Pokok pikiran paragraf kedua. Silakan. Radiasi adalah perubahan kalor yang tidak mengurungkan zat perantara. Bapak tanya dulu yang lain, kelompok lain. Ini pokok pikiran yang disajikan oleh kelompok 3. Ada yang lain?
Nggak ada. Oke, baik. Ya. Ya. Silakan berikutnya yang terkait dengan pokok pikiran paragraf kedua. Ini yang disajikan oleh kelompok 3. Ya, ada yang lain? Iya. Ya, boleh ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, akan dulu. Berikutnya pokok pikiran di paragraf yang ketiga. Untuk mana yang mau tampil? Silakan. Iya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan bacakan hasil kelompok 2. Memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Bapak tanya, kelompok yang lain adakah yang berbeda dari kelompok 2 ini? Nah, berikutnya yang terkait dengan pokok pikiran paragraf ketiga. Memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh. Ada yang berbeda dari kelompok ini? Ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang perhatikan ya, yang sudah disajikan masing-masing kelompok. Paragraf pertama. Kalau dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Ya, yang terkait dengan ini yaitu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kalor dari panas matahari ya, itu ya, berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, nah ini yang terkait dengan paragraf pertama. Ya, bagus ya. Paragraf kedua, pokok pikirannya adalah radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat dan kawan. Oke, sekarang yang ketiga, ya, paragraf ketiga. Jadi pokok pikirannya adalah memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Iya, tepuk tangan untuk kegiatan ini. Ya. Nah, berikutnya ya, terkait dengan perpindahan panas secara radiasi, ya, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi. Oke. Nah, sebelum kita melakukannya, ya, Bapak akan tampilkan dulu langkah-langkah ya, dalam melakukannya. Oke. Bapak bagikan dulu masing-masing kelompok satu lilin ya. Nanti hati-hati ya. Jadi ya, saat kita melakukan percobaan ya. Nah, dengarkan petunjuknya baik-baik. Bapak akan jelaskan dulu ya. Silakan nanti untuk bukunya nanti disingkirkan dulu di tengah-tengahnya, nanti ditempatkan di sini ya. Singkirkan dulu. Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya, LKPD 2. Ya. Langkah pertama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang sudah disiapkan, yang sudah ada. Oke. Nanti ya, itu yang pertama. Ya, nyalakan lilin. Nanti secara bergiliran akan Bapak nyalakan ya. Tolong nanti kalau udah nyala apinya jangan didekati dulu ya, jangan dipegang-pegang dulu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Nah, dari api itu nanti ya, ukur jaraknya 2 cm. Atau kira-kira 2 cm kan sepanjang ini kan. Oh, kira-kira ya. Nah, jangan telunjuknya dicelupkan ke api, nanti masak telunjuknya, gosong nanti kan, hangus.
Nah, ya. Siapa yang pernah kena api? Kenapa? Pernah? Enak nggak? Oh, kira tak enak. Betul, Pak. Ya. Nah, jadi bahaya itu api ya. Hati-hati. Ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Apa yang kamu rasakan nanti? Nanti jawabnya setelah kamu mencoba. Oke? Kemudian yang ketiga, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm. Nah, tadi 2 cm, sekarang 4 cm dari api. Ya. Yang kedua ini agak lebih dekat atau agak jauh dari yang pertama? Ya, agak jauh. Kalau tadi 2 cm, sekarang 4 cm. Ya, ini kan 4 cm kan? Ya, ini. Ya. Nah, lakukan seperti langkah-langkah itu. Nah, di LKPD-nya kamu jawab itu. Nanti ya, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Kamu jawab setelah kamu melakukan percobaan nanti. Ya. Yang berikutnya, nah yang keempat, pindahkan tanganmu pada jarak berapa itu? 8 apa? 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah. Nah, jawab nanti di nomor 3 LKPD-nya. Apa yang kamu rasakan pada jarak 8 cm itu? Ya, lakukan secara bergiliran nanti di kelompoknya ya. Berikutnya, ya. Nah ini ya langkah-langkahnya. Berikutnya di nomor 4 LKPD, bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Nah itu ya. Kemudian yang kelima, apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan yang sudah dilakukan itu? Nanti kamu jawab di LKPD-nya ya. Dan nomor 6, sebutkan 3 contoh perpindahan panas, ya, perpindahan panas lain secara radiasi. 3 contoh ya, perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, kamu membuat sebuah kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Ya. Kesimpulannya apa tentang percobaan yang dilakukan kita ini nanti? Paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, siap? Siap, langsung isi LKPD-nya. Dengarkan petunjuk dari Bapak nanti ya. Oke. Yang pegang ya. Padam, Pak. LKPD nomor 1. Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Sekarang silakan dipukul 2 cm ya. Seperti ini. Ya, kira-kira segini. Ya. Oke, silakan secara bergiliran. Kelompok sana udah? Udah? Oke, silakan isi LKPD-nya. Apa yang kamu rasakan? Sudah semua? Sekarang nomor 2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Nah, sekarang ukur jarak 4 cm. Apa yang kamu rasakan? Nomor 3 sekarang. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Sekarang ukur. Jaraknya 8 cm. Sudah? Baik. Nomor 4. Bagaimana panas dari nyala api yang bisa kamu rasakan? Silakan. Sini KPD-nya. Nomor 5. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan yang kita lakukan ini tadi? Sudah?
Baik, nomor 6. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Sudah selesai? Oh, sudah selesai. Baik. Kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Sudah selesai? Ya, baik. Nanti setiap kelompok menyajikan kesimpulannya. Oke. Sebelumnya kita jawab sama-sama hasil dari percobaan tadi. Perhatikan nomor 1. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan api ke nyala api pada jarak 2 cm? Agak panas ini? Tidak kuat. Agak panas tapi tidak kuat. Agak panas tapi tidak kuat. Ya. Ya. Tepuk tangan. Sekarang sajikan kesimpulannya. Mulai dari kelompok pertama, silakan. Kesimpulannya adalah proses perpindahan kalor tidak melibat antara semakin dekat ke sumber panas dari sumber besar panas yang dirasakan dan semakin jauh dari sumber panas maka akan terasa semakin berkurang panas yang dirasakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana? Ada tanggapan lain? Kelompok lain yang lain? Untuk kelompok 1 ini ada tanggapan? Tidak ada. Baik, silakan dulu. Kelompok 2, silakan sajikan hasil kesimpulannya. Depan. Di sini saja. Oke, yang lainnya dengarkan. Kesimpulannya adalah kalor dapat merambat perpindahan ke objek atau tempat lain tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor tersebut dinamakan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin sedikit. Iya, tepuk tangan. Ya. Oke, bagaimana? Ada tanggapan kelompok lain? Silakan. Ada. Oke, kelompok 3 silakan. Lanjut kelompok 3. Adalah kalor dapat merambat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tanggapan lain? Tidak ada. Baik, kelompok 4 silakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada tanggapan? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada tanggapan lain? Tidak ada. Baiklah. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, perpindahan kalor secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Semakin jauh objek dari sumber panas, maka efek yang dirasakan atau panas itu akan semakin kecil, semakin berkurang. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya yang telah dikerjakan tadi. Selesai semua. Baiklah anak-anak, menyenangkan tidak kegiatan hari ini? Baiklah anak-anak, jadi itulah tadi ya tentang perpindahan panas secara radiasi. Ya, jadi perpindahan panas secara radiasi apakah memerlukan zat perantara? Memerlukan. Hah? Tidak. Oh, tidak. Ya, tidak memerlukan zat perantara. Oke. Jadi panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ya. Jadi perpindahan kalor bisa terjadi secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Ya, nah itu ya. Jadi untuk perpindahan kalor secara konduksi, ya, yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat ya, tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh benda yang terbuat dari logam ya, akan terasa panas apabila
ujung yang satu dipanaskan, kita pegang dari ujung yang lain, akan terasa panas. Sekarang secara konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran yang jak perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Ya, contoh, gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Secara radiasi yang sudah kita lakukan ini tadi, ya, perpindahan dari panas lilin itu tadi yang terasa di tubuh kita. Ya, dia panasnya berpindah tanpa jak perantara, ya, tapi secara radiasi. Panas api unggun, ya, panas terik matahari yang kita rasakan. Nah, itu contoh-contoh perpindahan panas secara radiasi. Baik, sampai di sini paham anak-anak? Nah, itulah ya tentang perpindahan panas secara radiasi. Nah, untuk evaluasinya, ya, Bapak akan bagikan soal evaluasi masing-masing. Silakan tempat duduknya di bangku masing-masing. Tidak tempat duduknya lagi. Tulis namanya. Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, ya, setelah Bapak perhatikan tadi evaluasinya, ya, ada yang mencapai KKM, ya, ada juga yang masih kurang. Nanti yang masih kurang, ya, tolong belajar lagi di rumah, ya, belajar dengan rajin, ya. Nanti yang Bapak sebutkan ini mendapatkan remedial, ya. Sehabis kegiatan ini tolong bertahan sebentar. Ya, dan juga yang lainnya, ya. Yang lainnya Bapak kasih soal pengayaan, ya, untuk dibawa pulang nanti, ya. Yang dapatkan remedial ada 3 orang nanti. Yang pertama Nak Imelda, yang kedua Nak Dinda, kemudian yang ketiga Muhammad Febrian, ya, yang mendapatkan remedial. Yang lainnya mendapatkan pengayaan, ya. Nah, nanti habis ini nanti kegiatan ini bertahan sebentar, ya. Bapak bagikan soalnya. Itulah anak-anak, ya, jadi kegiatan kita pada hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ya, nah nanti sebagai kegiatan bersama dengan orang tua, nanti kamu membuat sebuah gambar, ya, yang menunjukkan peristiwa radiasi. Ya, peristiwa radiasi, macam-macam kan peristiwa radiasi kan? Bisa kamu buat seperti yang sudah kita lakukan tadi, ya, api unggun, api dari kompor, ya, sinar dari matahari. Kamu buat gambar sederhana, ya. Baik, itulah anak menyenangkan hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita beri tepuk tangan. Ya. Baiklah anak-anak. Ya, jadi itulah tadi, ya, peristiwa perpindahan kalor secara radiasi, itu perpindahan panas yang tidak memerlukan jak perantara. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ya, kita akhiri dengan berdoa. Silakan pimpin doanya yang mendapat giliran. Siap diri, doa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Nanti yang duluan keluar dari barisan ini secara teratur, ya. Kemudian barisan ini, dan barisan sana terakhir, ya. Secara bergiliran, ya. Oke, silakan. Hati-hati di jalan, ya. Pak.